tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi di neraka, ya, digunting dengan gunting api neraka. Jibril menjawab, Mat, orang itu dulunya, Mat, ketika di dunia suka ya ini tadi, suka mencela, mengumpat, ya, mencaci maki orang lain. Makanya pada hari ini kita sekali lagi diingatkan oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa taala supaya dapat mengendalikan apa? Lidah. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Termasuk ketika kita mempersilahkan orang, gunakan dengan bahasa yang sopan. Monggo Mbak, tengriki Mbak, jangan masuk, masuk. Silakan, silakan. Wah, ini nggak sopan ini. Walaupun kita itu mempersilahkan, tapi dengan cara yang kasar, itu nggak boleh, menyakiti orang, ya. Menyuruh, meminta sesuatu, apalagi meminta, harus pakai bahasa yang apa? Ya, mempersilahkan orang lain duduk. Melarang seseorang juga harus apa? Menggunakan bahasa yang, iya, harus yang sopan itu. Melarang seseorang itu jangan seperti kejadian banyak di masjid-masjid, ya, di Hong Kong ini. Ketika seseorang non-muslim lah, ya, mereka ingin melihat masjid, orang bagaimana sholat ataupun bagaimana aktivitas di masjid, kok malah diusir itu. Malah diusir oleh penjaga-penjaganya itu. Oh, kamu ini non-muslim, kafir, ke sana nggak boleh, sini haram. Itu kan menyakitkan. Menyakitkan apa tidak? Iya. Padahal orang itu pengen tahu Islam, coba bayangkan. Tapi karena mulut kita yang apa bahasa Jawanya itu? Bukan sembrono, apa lagi? Bukan latah, ada lagi. Ya, lancang tapi sampai, ya lancang tapi menyakitkan gitu loh, ya. Bahasanya nyelekit, Iya. ya, Pak. Apa Pak yang enak tuh bahasanya? Nyelekit. Melekit. Iya, akhirnya orang itu sakitnya luar biasa. Banyak ya orang-orang Kristen, pastor-pastor yang komplain ke saya itu, ya. Terutama dari masjid-masjid yang bukan di Wanca, ya. Karena di Wanca kita sudah kasih tahu supaya ya bersikap senyum lah. Ada siapa saja kita welcome, kita tanya, ya. Banyak laporan-laporan yang tidak enak lah ke saya itu, sehingga menganggap Islam itu seperti itu, ya. Nah, seperti itu jadinya. Iya. Jadi mereka tidak, ya, tambah benci akhirnya. Yang semula pengen tahu Islam itu indah, tapi ketika mau pengen tahu, ternyata diusir dengan bahasa yang kasar. Enggak coming, Mbak. Sakit. Enggak welcome, Nah, ya. ya. Jadi makanya Kalau sikap Islam yang nggak bisa welcome. bijaksana ini dapat membuat seseorang menjadi suka kepada Islam. Satu contoh, saya kasih contoh. Saya mempunyai seorang teman di Hobart. Hobart itu di mana? Tasmania. Tasmania nggak tahu lagi. Pulau Tasmania itu di Australia Selatan, ya. Di Australia Selatan itu banyak orang Belanda, orang banyak orang asing lah di sana, ya. Orang kita juga banyak. Jadi ada seorang Belanda, guru itu sudah tua sekali, ya. Mengajar anak SD. Mengajar anak SD. Di mana itu? Ya. Ngajar anak SD, setiap hari ada 4 anak murid itu yang setiap kali masuk dan keluar itu selalu hormat kepada gurunya. Oh, sampai gini, good morning sir, Chausan, kayak gitu kan, assalamualaikum, ya. Kemudian di dalam kelas itu mereka nggak pernah bercanda, nggak pernah main, nggak pernah lempar-lemparan, nggak berkata yang kasar-kasar, ya. Selalu minta maaf. Mereka itu melaksanakan 3 perkataan. Yang pertama, maaf, terima kasih, kemudian apa lagi? Salam, ya. Hah? Iya itu. Jadi di dosa kayak di sini kan orang selalu mengatakan enggoy, enggoy kayak gitu. Itu bagus sekali itu. Di kita mana ada itu, jarang sekali. Kesenggol di sini ngoyisi. Oh, itu di sini hebat itu. Kalau di kita disenggol, wah, yang najis keluar semua itu. Aku nggak lihat. Bu, mending masih gitu. Yang najis keluar semua itu. Yang kalau itu yang disenggol itu mengatakan babi. Yang menyenggol balasnya apa? Anjing. Iya. Kalau yang disenggolnya itu mengatakan setan, yang menyenggol iblis. Air kotornya. Wis pokoknya ini yang nggak benar-benar itu keluar semua. Tapi di sini itu luar biasa. Makanya orang itu seneng kalau jadi turis ke Hong Kong itu. Enak itu. Ya, nggak ada yang marah, semua sopan-sopan. Pergi ke warung, ya, pergi ke warung,
Kemana-mana saya kalau milih-milih baju atau apa, berjam-jam di situ nggak jadi tuh kok malah diterima kasih juga itu. Iya, mau keluar tuh datang lagi, come again, disenyumi itu loh. Mana ada di Indonesia kayak gitu? Oh iya. Nggak punya uang nggak usah Iya, beli paling ya gitu. dimaki-maki kita. Paling numpang AC apa, oh macam-macam lah. Di sini tuh malah disenyumi itu enak itu. Ya. Nah ini. Jadi saya kembali kepada tadi cerita teman saya dari Belanda, yang namanya itu Van Kulen. Ya. Van Kulen. Ya. Dia mengajar 4 murid itu, dilihat setiap hari, waduh anak ini luar biasa. Berbeda daripada teman-temannya yang lain yang selalu lempar-lemparan, lompat sana, lompat sini, ya. Mengatakan kepada gurunya yang kasar-kasar. Tetapi yang 4 ini tidak, perhatikan lama, berbulan-bulan dia perhatikan. Akhirnya dia mendapatkan ya satu ilham lah, ya. Intuition dalam bahasa Inggris dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Supaya menyelidiki kenapa ini 4 anak ini kok berbeda daripada yang lain. Akhirnya diselidiki. Dimintai alamat anak itu, minta orang tuanya di mana tinggalnya, nomor teleponnya berapa. Akhirnya apa? Pak guru itu pergi ke rumahnya. Ke rumahnya ketika libur, ketuk pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kemudian dipersilahkan ngobrol. Ngobrol to the point, ya. Yang menanyakan, kenapa sih kamu kok mendidik anak itu kok sukses berhasil, dan mereka ini sangat baik sekali dan berbeda daripada yang lain. Itu kata gurunya, menanyakan kepada siapa? Orang tuanya itu. Kemudian orang tuanya menjawab, this is what I brought up them with Islam. Meng-mengan. Meng. Apa maksudnya? Saya Inilah lahir. aku didik mereka dengan akhlak Islam. Coba. Mereka berkata hanya yang perlu-perlu saja, ya. Akhlaknya very excellent. Wah, ya. Excellent. Cakap yang bagus, ya. Semuanya tidak pernah menyakiti murid-murid ataupun apalagi gurunya. Setelah mendengar hal itu, bahwa penyebab daripada baiknya murid-murid itu karena akhlak Islam, Pak guru ini akhirnya minta permisi. Permisi Pak, saya mau pulang. Terima kasih atas jawabannya. Pulang. Pulang bukan ke rumah. Pulangnya ke masjid. Ke masjid nyari Pak Ustadz. Cari imam itu, ya. Ketemu dengan imam, Assalamualaikum. May I have a copy of Quran? Oh yes, why not? Kata Pak imamnya. Akhirnya dikasih Quran, dipelajari, buku-buku yang lain, ya. Tidak lama kemudian akhirnya dia masuk Berikrar. disitulah, ya, gara-gara apa namanya, akhlak yang baik, ya. Akhlak mulia. Padahal anak-anak itu nggak tahu Islam, itu nggak pernah berbicara tentang oh Islam itu yang paling hebat, Islam itu mempunyai rukun ada 5, ya, rukun Islam ada 6, harus ini, nggak pernah ngomong kayak gitu. Tapi bisa memasukkan Islam orang lain juga. Sebabnya apa? Akhlaknya itu. Nah, ini kalau akhlaknya baik, insya Allah akan disenangi orang, ya. Dan bisa memberikan petunjuk.